Oke, udah kelihatan? Oke, baik. Jadi ini ada instalasinya, kalian download dari sini. Ini DLP7-nya. Nah, jadi kalian download dulu karena nanti pada saat instalasinya itu agak lama ya, karena dia ada built-in segala macam. Kemudian nanti ada library ini di depan saja, di download juga. Nah, setelah itu kalian nanti install DLP7-nya dari yang sini. Nanti keluar proteksi dari Windows-nya, karena DLP ini DLP7 dan DLP7 itu tahun 2002, sudah lama banget ya. Tetapi kita pakai supaya kita tidak kena lisensi. Jadi yang kita pakai ini sudah ada apa namanya, yang dari komunitas gitu ya. Oke, nanti karena ini DLP7 dari 2002, biasanya Windows-nya akan protect. Nah, jadi nanti keluar proteksi, mod info aja dulu, terus habis itu run anyway. Nah, nanti ada error lagi, ada warning lagi. Saya udah lupa warningnya apa. Tapi kira-kira nanti ada warning, diterusin aja, nggak apa-apa. Nah, nanti muncul seperti ini, next. Nah, terus biasalah namanya, next. Nah, kemudian nanti foldernya yang di sini usahakan tidak di drive C ya, jangan di drive C program file segala macam, pindahkan ke drive D aja. Kalau punya drive D ya D, kalau nggak punya ya apa boleh buat ya, misalnya laptop kalian hanya satu drive C doang gitu, nah itu agak repot teman. Tapi ya artinya kalau hanya punya C ya sudah apa adanya seperti itu. Tapi kalau kalian punya drive yang lain, sebaiknya di drive D ya. D program begini ini boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti kalau di drive C juga, ini kan program jadul banget gitu. Nah, nanti kita harus buka dulu proteksinya yang dari Windows 10-nya. Kendalanya itu ya. Nah, oke. Nah, jadi istilahnya kita menggunakan aplikasi lama di Windows 10, tetapi tentunya ada konsekuensinya. Ya, jadi kalau punya drive D, pindahkan ke D, mau folder apapun silakan. Kalau mau sih di drive D, DLP7 gitu. Jadi nggak usah pakai program file juga nggak apa-apa. Oke, nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dicek cuma punya C ya apa boleh buat. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau saya kan lebih suka ke D/DLP7 seperti ini contohnya. Oke. Terus, nah yang di sini juga kalau memang punya C, ya C DLP7, jadi jangan pakai program file. Ya, ribet nantinya. Jadi kalau di drive D DLP7, kalau di C DLP7 gitu. Oke. Oke, berikutnya nanti next ya, tapi di scrolling itu sampai bawah ya. Nanti sampai keluar IDE expert. Nah, ini adalah tools yang digunakan untuk kalian melakukan pemrograman nantinya di sini. Oke. Jadi yang pastikan ini diceklik di item seperti ini, karena yang kita pakai itu DLP speed, ada ini yang dicontoh-contohnya itu ini aja. Yang ini boleh nggak juga nggak apa-apa, boleh dicentang boleh tidak, tapi yang penting itu yang ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kemudian nanti di sini ikonnya mau dikasih nama apa silakan. Nah, kalau saya biasanya DLP7. Oke, next terus. Nah, nanti dia seperti biasa, ini hanya konfirmasi saja. Nah, kemudian next, ini juga konfirmasi install. Nah, kemudian nanti agak lama di sini nih, kira-kira 15 menitan lah. Makanya tidak kita lakukan. Jadi waktu minggu depan kan posisinya sudah diinstal ya, jangan lagi diinstal pada saat kita kuliah, kalian nanti nggak bisa nyoba-nyobanya. Oke, sedikit nanti di nyoba finish, kemudian di launch artinya dijalankan langsung. Nah, nanti dia compile dulu biasanya, jadi langsung di run aja supaya nanti dia compile dulu. Nah, itu agak lama.
Oke. Nah, kemudian supaya kalian bisa ada help-nya, kan ini seperti saya katakan ini dari 7 masih menggunakan help versi format lama. Jadi help-nya itu nggak jalan kalau kita pencet F1 di Windows DLP 7-nya nggak keluar dia. Ya. Nah, supaya dia keluar, kita pakai Windows 10, kalian dulu ini ya. Nanti diekstrak, jalankan install bat-nya. Atau cara kedua, pakai yang ini boleh, terserah lah pakai yang mana. Oke. Nah, ini yang membuat si dari DLP 7 kita pencet F7 dia keluar help-nya. Ini saya ambil contoh ya. Sorry. Bentar, saya buka dulu DLP-nya ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan silakan. Ada yang sudah diinstal DLP 7-nya? Saya sudah, Pak. Yang sudah ya. Ada yang belum? Ada. Coba angkat tangan aja yang berapa yang belum. Oke. Ya, jadi mungkin waktu kuliahnya, waktu di algoritmanya bukan sama saya, biasanya dia pakai apa waktu itu? Itu ya, pakai waktu dulu pakai apa nih? Siapa Sumantri nih? Atau Ahmad Fajar nih? Ahmad Fajar. Device, Pak. Apa? Ganti device, ini lagi di-download. Enggak, waktu kuliah dulu di Algo, kalian itunya apa? Sama Pak Iwan, cuman ini teh laptopnya teh laptop baru, jadi di-download lagi. Oh, oke. Yang kemarin belum menginstal DLP 7 atau kuliah yang lain, dia kalau nggak salah pakai Pascal ya. Itu Pascalnya yang DOS itu kan. Oke, baik. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau saya tekan help-nya di sini, kan pakai F1 biasanya. Ya, kalau saya tekan F1, nah nanti dia keluar. Nah, kayak gitu. Oke, tekan lagi ya. Ctrl F1, keluar. Nah, kayak gitu. Keluar dia. Nah, ini kadang apa namanya, untuk beberapa hal ini kita perlu ya tahu gitu. Saya ambil contoh, saya ambil integer. Oke, saya klik Ctrl F7, nanti dia keluar help-nya. Integer itu apa? Itu, ya. Oke. Nah, jadi ada help-nya, ada bantuannya, ya. Oke. Nah, tapi kalau dia 7 enaknya help-nya di mana? Di Google pun langsung dapet sih, ada juga gitu. Jadi kalau kalian nggak mau repot help-nya aktif, ya udah pakai yang di internet juga boleh. Tapi kan internetnya harus aktif ya. Gitu. Deh, kita lanjut. Oke, ini untuk help-nya. Kemudian library CRT-nya tolong diinstal. Jadi pada tahap-tahap awal, pertemuan ke-1, kedua, ketiga itu kita masih pakai konsol. Nah, keempat itu kita sudah pakai Windows base ya. Kalau konsol itu kan kayak versi DOS-nya. Nah, nanti kita pertemuan ketiga itu sudah pakai
yang Windows base-nya. Oke. Gitu. Nah, di dalam pemrograman itu yang paling penting adalah kalian bisa melakukan debugging. Artinya melakukan penelusuran terhadap programnya. Kita mau ngecek program itu errornya di mana atau hasilnya perbedaannya seperti apa. Itu adanya di debugging itu. Nah, debugging itu seperti ini, ya. Jadi di sini ada run, ada step over, ada test info dan sebagainya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan, ya. Oke, contoh codingnya saya berikan, kalian ketik, nanti kita coba debugging. Gitu. Nah, yang penting itu kok. Jadi artinya saya ambil pengalaman pribadi saya selama waktu saya belajar pemrograman itu, saya belajarnya dari debugging ini, karena zaman saya kan sedikit yang bisa komputer sedikit. Jadi karena itu saya belajar sendiri dan ternyata kalau kita bisa mempelajarinya dari debugging ini, debug. Oke, kita lanjut, ya. Oke, terus nanti ada DOS segala macam, ini cara-cara menginstalasinya. Oke, nanti diikutin aja, ya. Nah, kemudian nanti kita coba nah, ini untuk mengintegrasikan library itu dengan IDE-nya. Jadi saya bahas lah, saya ulang, ya. Oke. Terus nanti ada tools-tools yang kita mau pakai. Nah, ada tools itu yang kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang karena kita nggak cocok buat kita gitu, sehingga kita perlu matikan. Tapi ada juga yang harus diaktifkan. Nah, coba kalian lihat sini ada proses melakukan settingan, ya. Jadi seperti ini saya tampilkan Expert, ya. Expert configuration. Nah, IDE ini, nah ini defaultnya ini tidak dicentang, nanti kita centang. Ini untuk apa? Untuk menampilkan tombol yang ada di sini, ya. Jadi nanti ini kepakainya kalau seandainya kita mulai menggunakan window base. Jadi kita mau pindah-pindah palet, cari-cari komponen, kita pakainya yang tombol ini. Kalau nggak ada ini agak repot, geser sana geser sini. Nah, ini harus geser-geser, nah repot. Ya, sementara ini tuh tidak urut. Nah, kalau kita pakai yang ini, paletnya jatuhnya ditampilkan berdasarkan urutan nama, ya, abjad. Ya, jadi yang tadi kita setting itu sebenarnya memunculkan tombol ini. Oke, nah kalau tombol ini nggak ada, kalian harus cari-cari geser kiri kanan gitu. Nah itu biasanya ribet, ya, karena ininya nggak urut abjad. Ini sesuai dengan paling sering dipakai yang mana, macam cara penampilannya seperti itu, atau cara penyusunannya berdasarkan yang paling sering dipakai yang mana defaultnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalian coba sampai semuanya, coba, ya. Nah, npack ini juga kalian aktifkan atau kalian opsinya kalian lakukan. Jadi npack di sini, ya, ada option. Nah, kalian ini ikuti. Nah, ini dia berlebihan. Kalau kita ini seringkali jadi rewel kesannya. Nah, ini tidak diaktifkan saja, jadi dinonaktifkan. Terus ini menyembunyikan tab order. Artinya kalau kalian mempunyai ini, misalnya seperti ini, ya, saya taruh di sini, nih, ya, terus saya taruh lagi ini misalnya. Nah itu kalau tab ordernya muncul, nah kalau kayak begini, kadang-kadang kalau untuk yang kecil-kecil agak ngeselin ini. Nah ini nanti saya jelasin apa gunanya. Oke. Tab order. Kemudian terus nanti ini kalian harus bisa menggunakan fasilitas backup project, karena kan kalian nanti ujiannya pakai laptop bikin project. Nah, projectnya harus di backup kemudian dikirim ke saya. Nah caranya begini, karena kalau kita sudah menggunakan Windows, ya, itu filenya banyak, file mana aja kadang-kadang kita bingung.
mana aja. Jadi daripada kita milih-milihnya repot, kita pakai tools yang ada di dari DLP-nya. Ya, caranya gini. Expert ada project mana sih? Project bukan ini. Bentar. Project enhancement. Kan ini jadi impact. Nah ini project enhancement backup. Nah, jadi dia membackup, nanti dia sebutkan file-file yang perlunya saja. Karena kalau kita sudah menggunakan pemrograman under Windows, itu file jadi banyak banget. Ya. Jadi ada yang perlu banget, ada yang otomatis tercreate, artinya terbentuk, ada juga yang nggak boleh kehapus. Gitu. Ya. Oke, coba setting aja, kalian ikuti ini terus. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau men-zip, kadang-kadang zip-nya itu nggak jalan. Nah, jadi untuk bisa supaya zip-nya jalan, jadi kan backup nih. Backup itu nanti dia di backup dalam bentuk zip. Nah, zip suka error. Kalau error, kalian atur external kompresornya pakai program zip yang kalian punya di Windows-nya. Ya. Misalnya mana gitu ya. Jadi tik di sini, macam ikuti aja sini. Nah, kayak saya pakai WinRAR. Oke, kalau keluar untuk error ini, maka kalian harus menggunakan eksternal kompresornya. Gitu. Oke, baik. Anip, apa lagi kuliah? Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau di DLP saya kok nggak ada yang CN sama yang itu tadi, Pak ya? Yang satunya tuh yang di export. Ya export. Nah, kalian kamu DLP-nya pakai DLP mana? Oh iya Pak, jadi waktu saya install yang punya Bapak itu dia error gitu loh Pak, ada missing apa gitu di akhir setelah penginstalannya selesai. Jadi saya coba download yang dari luar. Berarti memang beda versinya Pak ya? Ya, bisa jadi ada versinya beda. Artinya gini, yang saya punya itu sudah dibundel oleh komunitas sehingga ada CNPack-nya, di exportnya. Aslinya mah nggak ada. Oh. Jadi kalau kamu mau sudah terinstall DLP 7-nya, dan kalau malas, karena harus maksudnya daripada kalian menginstal ulang lagi, mendingan kalian install secara manual. Jadi kalian coba di websitenya, saya tuliskan dulu ya, saya cari dulu alamatnya ya. Nah, oke. Ini saya taruh di chatting ya. Nah, ini kamu download dari sini. Oh ya Pak. Ini ada versinya nih, versi baru pastinya. Kalau kamu minta dari yang saya punya, pastinya versinya lama. Ya nggak apa-apa, misalnya perbedaannya tipis-tipis lah. Oke. Kalau di exportnya, sebentar saya cari dulu ya. Ya Pak. Di export. Kalau di exportnya ini. Oke. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, udah ya. Oh ya Pak, baik terima kasih Pak. Oke, install aja di situ. Jadi cara manual aja. Tapi petunjuk yang tadi saya berikan dilakukan, kalau nggak ngeselin.
Ya, Ya Pak, baik, kadang-kadang Pak. tools itu bantu, tapi kadang-kadang malah ngeselin gitu, so tahu kesannya gitu loh. Kita nggak perlu, tapi dia mau nyeting sendiri. Gitu. Pada tahap awal kita nggak cocok gitu biasanya. Oke, ada lagi yang mau tanyain, silakan. Pak, Oke, saya mau nanya. oke silakan. Nah, saya tuh nggak ada icon tab ordernya, Pak. Display tab ordernya nggak ada. Save order. Maksudnya Ya, gimana? yang ini Pak, yang menyembunyikan no tab order. Nah, di situ saya nggak ada icon yang kayak di gambar CNPAC-nya udah aktif belum? Udah ada belum? CNPAC-nya udah, Pak. Ini saya coba Yang, tampilin ya. oh ya boleh. Oke, saya sharing dulu. Nah, ininya nggak ada, Mas kamu. Ah ya Pak, yang itu nggak ada. Nggak ada. Itu coba jadi kali di CNPAC. Nah, nanti ada option. Nah, ini kecentang mungkin di sininya apa cross gitu loh. Jadi di sini ada namanya apa ya, lupa saya. Nanti kalau ingat saya ini ya, saya kasih tahu ya, Oh ya di Pak. grup ya, untuk mengaktifkan itu. Jadi ini muncul hanya kalau dalam bentuk form. Oh ya. Kalau dalam bentuk begini nggak ada dia. Oh, oke Pak. Form. Formnya ada nggak? Formnya ada. Ya, nah, tapi ininya nggak ada gitu ya. Ah ya, yang itu nggak ada. Setting. Coba kita lihat. Ada sih. Nanti saya coba cari ya. Lupa ini G-Expert atau apa. Jadi G-Expert dengan CNPAC ini ada yang double, artinya gini, ini kan produk luar, bukan punya Delphi. Jadi ini ada tools yang dia apa namanya, toolsnya sekian banyak, G-Expert juga sekian banyak, bahkan ada yang bentrok gitu ya, mirip, ada. Jadi ini punya ya, ya nggak apa-apa, kita untuk saling melengkapi, artinya kita menginstal dua-duanya, tujuannya itu supaya saling melengkapi, walaupun ada yang double ya nggak apa-apa. Kebetulan dia tidak terlalu membebani toolsnya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, jadi nanti ujiannya itu adalah online. Nah, online dalam artian tadi saya lagi minta ke ITENAS bahwasanya ujiannya tidak online tetapi onsite, artinya kalian harus ke ITENAS. Tapi ini lagi dijajaki, belum pasti ya. Jadi kalian ke kampus untuk ujian doang. Kenapa? Karena kalau sudah kayak ujiannya dengan posisi seperti sekarang ini dari rumah masing-masing, itu ya saya nangkep pengalaman yang lalu-lalu tidak jujurnya banget ya. Jadi banyak di antara kalian yang tidak jujur, jadi main contek-contekan. Nah, nyonteknya kayak istilahnya nggak mikir banget, persis banget. Jadi pernah satu kali hampir setengah kelas sama semua. Nah itu yang saya nggak mau. Jadi kalian pembelajarannya tidak ada. Padahal kita kuliah ini mau menjadi mahasiswa, jadi pinter, bukan jadi lulus. Ya, kebetulan mata kuliah yang saya pegang rata-rata mata kuliah yang kalian harus bisa, ya harus bisa. Kalau nggak bisa nanti di dunia kerjanya akan kepake. Nah, jadi makanya nanti rencananya ujiannya ada rencana wacana bahwasanya di lokasi ITENAS kalian apa namanya bawa laptop ke kampus, ujian di kampus. Ada rencana seperti itu. Teknisnya seperti apa nanti lagi digodok oleh ITENAS-nya. Nah, oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan?
Oke, silakan kalau ada. Kemudian nilai standar lah, bahwasanya nanti kita ada ujian, ada UTS, ada UAS, ada UTS 2 nanti, ya. UTS 2 itu apa namanya? UTS 2 itu setelah UTS 1. Oke. Nah, jadi nanti yang kalian harus bagus itu adalah usahakan UTS 2. Karena UTS 2 itu istilahnya kan UTS 1 kalian sudah punya pengalaman ujiannya kayak apa. Nah, UTS 2 itu untuk kalian nilainya bagus itu ada di situ. Karena UAS itu biasanya persentasenya kecil mas saya, karena kita online gini ya. Jadi kalau online biasanya UAS itu kecil. Persentasenya yang saya gedein justru UTS 2. Tujuannya supaya gini, saya itu kan sebagai dosen juga harus meriksa ujian itu cepat, kasih waktu hanya 10 hari harus sudah beres. Kadang-kadang ujian yang saya pegang sekarang ini banyak banget, jika dalam 10 hari meriksa ujian berapa kelas tuh mabok juga. Makanya saya pakai strategi UASnya di saya nggak banyak soal, tetapi UTS 2-nya yang saya banyakin soalnya, nomornya maksudnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau wacananya dari tanah itu setelah UTS. Ya, kemungkinan seperti itulah. Ya, kita satu sisi kan harus mengikuti pemerintah ya. Kalau dari pemerintah Departemen Pendidikan bilang harus tetap muka, sudah mulai. Tapi kalau ternyata nanti jadi klaster baru kan jadi repot lagi. Makanya nanti ya ke kampus itu mereka-mereka yang sudah divaksin. Jadi mereka-mereka yang nggak belum divaksin itu nggak boleh ke kampus. Oke, ini udah divaksin semua belum? Udah. Tuh ada yang belum? Sudah, Pak. Udah semua Baru ya? sekali, Pak. Baru sekali. Oh, kapan 2 kalinya? Minggu depan katanya, Pak. Oh ya udah, coba aja minggu depan daripada nanti nggak bisa masuk. Oh, Pak harus 2 kali ya, Pak? Kalau misalnya ntar offline? Iya, kalau nggak salah vaksinnya 2 kali, harus 2 kali. Kecuali yang vaksin apa gitu yang namanya boleh sekali teh, Moderna atau apa gitu. Kalau Sinovac mah harus 2 kali. Oke. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya kuliah model kayak begini itu selama saya pantau hasilnya tidak memuaskan saya gitu loh. Nah, khawatirnya nanti pada saat TA kalian apa namanya terjerembab, artinya kalian jadi nggak bisa apa-apa pada saat TA nanti. Nah itu kan karena nggak kemarin lulusnya asal-asalan, nah pada saat TA kalian akhirnya malah jadi nggak bisa apa-apa gitu, nggak maju-maju nanti. Kemarin saya ada menilai seorang mahasiswa TA, dia pakai program ini nggak jalan, pakai program ini nggak jalan, pakai program ini. Nah, bagaimana saya mau nilai? Karena dia sudah TA itu teh. Jadi waktu dia ujian dulu, waktu kuliah dulu, asal-asalan, entah gimana, pokoknya dia lulus saja. Ya, tapi akhirnya kelihatan pada saat TA. Ya, saya suruh pakai PHP.
nggak jalan, error segala macam. Pakai desktop nggak jalan, pakai C++ atau apa. Terus pakai apalagi Python nggak jalan juga. Terus saya menilai apa gitu kalau semuanya nggak jalan. Padahal dia TA. Kebayang nanti pada saat dunia kerjanya seperti apa dia. Bikin ini nggak jalan, bikin ini nggak jalan. Padahal informatika itu eh, apa namanya ciri khasnya adalah dia bisa bikin program, ya itu. Coba aja nanti kamu perhatiin, kamu udah lulus, nggak usah udah lulus deh, setelah KP aja, pada saat KP aja kamu nanti ditanya bisa bikin program apa, itu yang ditanya, ya pasti itu yang ditanya. Mau web kayak mau desktop kayak terserah, ya tapi bisa, harus bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak izin bertanya Pak, Oke. buat praktikumnya itu gimana ya Pak? Maksudnya kan disatuin course-nya, soalnya nggak ada course khusus praktikum di e-learning juga. Oh gitu. Ya gimana maksudnya kan hari Jumat jadwalnya kalau kelas D ini. Itunya Pak Jasman ya, koordinator praktikumnya. Nanti biasanya nggak minggu ini, minggu ketiga kalau nggak salah. Tadi saya ngobrol sama Pak Jasman, praktikumnya minggu ketiga. Oh ya Pak, baik Pak. Jadi mungkin baru munculnya di minggu ketiga. Nah nanti praktik ini ya, praktikumnya itu kalian belajarnya bahasa pemrogramannya bisa jadi lain lagi ya. Saya lupa tuh ada Python atau apa gitu. Jadi yang sekarang kita pakai Delphi atau Pascal, nah nanti di praktikumnya ada beberapa bahasa pemrograman. Nah, istilahnya mabok lah kalau di Pemdas ini karena memang harus itu, ya di dunia nyatanya seperti itu. Oke, tapi kuncinya kuasai satu. Nah, nanti kalian yang lain-lainnya ngikut kok. Saya juga gitu dulu ya. Saya menguasai satu, nanti yang lain-lainnya sama. Cara berpikirnya hanya dialeknya aja, cara nulis programnya aja yang berbeda. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, jadi minggu depan itu kuliah kita DLP-nya harus sudah jalan. Saya kasih codingan, nanti kalian harus ketik. Nah, nanti saya suruh kita melatih bagaimana apa istilahnya kalian menyalin program dengan cepat. Nah, nanti biasanya ada error-error. Justru itu yang kita mau temukan. Belajarnya dari error itu. Ya, codingnya saya kasih pada saat itu, tidak di copy paste, kalian ketik ini dalam waktu 10 menit harus jadi, misalnya seperti itu. Nanti compile. Nah, setelah compile kita debugging seperti itu. Ya. Oke, bentar. Baik Pak.
Baik, ada lagi pertanyaan? Tadi saya terlambat karena tadinya maunya Vcom-nya dari kampus. Nah, taunya kampusnya internetnya lemot. Makanya terpilih-pilih saya pulang. Akan terlambat. Oke. Jadi nanti forumnya atau grup WA-nya tolong di-create supaya saya bisa ngasih tahu kondisi saya seperti apa. Kalau ada kuliahnya terlambat ataupun misalnya saya terpaksa keluar kota, kuliahnya di-pending dulu segala macam. Nah, itu biasanya kita berkomunikasinya di grup itu, ya. Oke, ada lagi nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Oh ya, satu lagi, pada saat ujian itu kita tetap apa namanya, kameranya apa on aktif ya. Itu jadi makanya tolong nanti pada saat ujian siapin semuanya. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan di sini nanti pada saat ujian, kalau ujiannya online, biasanya trouble-nya pada saat kalian upload. Nah, jawabannya ada yang internetnya lemot lah segala macam, jadi error dan sebagainya. Nah, itu nanti saya harus bisa mempunyai kebijakan meminimisasi kondisi itu. Artinya kalian harus siap dengan kondisi itu. Gimana caranya? Lemot, gimana caranya? Segala macam. Karena kejadian dia ujian. Pak, saya nggak bisa ujian karena internetnya lemot, segala macam. Dan memang selalu lemot di situ. Nah, pada saat ujian dia harus pindah, cari tempat di mana dia bisa ujian dengan internet yang kencang, artinya atau yang memadai lah, nggak usah kencang seperti itu. Paham? Oke. Jadi jangan sampai ada yang, Pak saya nggak bisa ujian karena internetnya mati. Wah, repot saya gimana bisa menilai bahwa kalian tuh betul-betul mati. Kan bisa dipahami nggak? Bayangin aja kalian ngaku-ngaku internetnya mati, saya mau nggak percaya, nggak bisa kan? Jadi, makanya saya punya kebijakan kalau seandainya saya menganggap bahwa kondisi internet kalian normal, ya. Oke, sampai sini jelas. Jadi persiapkan ujian kalian dengan kondisi seperti itu. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Materinya hari ini hanya itu aja kok. Artinya kalian diminta untuk menginstal DP7-nya. Nah, kalau bisa langsung ya. Sekarang selesai kuliah kalian minta kalau ada apa-apa dilemparkan di grup ya, seperti itu. Kalau nggak kepepet, artinya normal-normal, kalian jangan japri. Ini WA saya jadi banyak banget gitu, udah banjir nih, jadi lemot nih saya. Ke grup aja, oke? Bukannya nggak mau menerima, lemot handphone saya. Baik, nggak ada lagi pertanyaan, mungkin saya sudahkan dulu. Nah. Kita mulai lagi minggu depan. Kemudian jangan